saya Brigita Bias, mahasiswa Gizi Stikes Pantirapi, Yogyakarta. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang trombosis vena dalam atau yang sering disebut dengan DVT? Ini adalah kondisi serius yang perlu kita kenali bersama untuk pencegahan dan penanggulangan yang tepat. Deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam adalah penggumpalan darah yang terjadi pada satu atau lebih pembuluh darah vena dalam. Gumpalan darah ini terbentuk dari cairan menjadi gel padat melalui proses koagulasi yang seharusnya terjadi saat ada luka untuk menghentikan pendarahan. Namun, pada DVT, pembekuan terjadi tidak normal di dalam vena. DVT paling sering terbentuk di dalam pembuluh darah paha atau betis, namun bisa juga terjadi di bagian tubuh lain seperti lengan. DVT juga ditandai dengan adanya respon inflamasi pada dinding vena dalam. Salah satu obat antikoagulan oral yang paling sering direkomendasikan untuk mengatasi masalah pembekuan darah pada pasien dengan resiko tinggi stroke dan tromboemboli adalah warfarin. Nah, warfarin ini bekerja untuk menghambat pembekuan darah. Penggunaan warfarin memerlukan pemantauan ketat melalui pemeriksaan INR atau International Normalized Ratio secara berkala. Nah, penting untuk diketahui bahwa warfarin memiliki interaksi yang tinggi dengan makanan tertentu, terutama pada sayuran hijau yang kaya akan vitamin K seperti bayam, kangkung, sawi, brokoli, dan kol. Warfarin bekerja dengan cara menghambat enzim vitamin K epoxid redukase. Nah, enzim ini dibutuhkan tubuh untuk mengaktifkan vitamin K agar bisa membantu pembentukan faktor pembekuan darah. Bila pasien mengkonsumsi makanan tinggi vitamin K secara berlebihan atau tidak konsisten, maka efek warfarin akan berkurang karena vitamin K ini berasal dari makanan akan menggantikan efek penghambatan warfarin. Akibatnya, pembekuan darah bisa terjadi dan meningkatkan resiko komplikasi seperti stroke. Lalu untuk gejala yang sering dirasakan oleh para penderita DVT, meliputi yang pertama nyeri di tungkai atau kaki. Biasanya pasien mengalami sakit atau nyeri yang berlebihan, terutama saat berdiri lama atau berjalan. Yang kedua, pembengkakan. Salah satu kaki atau bagian kaki bisa terlihat lebih bengkak, dan biasanya hanya pada satu sisi tubuh saja. Yang ketiga, rasa hangat pada kulit. Area mengalami penggumpalan darah sering terasa lebih hangat dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Lalu yang keempat, perubahan warna kulit. Kulit sekitar area terkena bisa berubah warna menjadi merah, kebiruan, bahkan menjadi lebih gelap. DVT memiliki berbagai faktor risiko dan presentasi pasien dapat berbeda pada setiap kelompok usia, jenis kelamin. Beberapa faktor risiko yang umum meliputi yang pertama usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka risikonya terkena DVT juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena orang lanjut usia sering mengalami berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti osteoporosis, kanker, atau mobilitas yang menurun. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki lebih sering mengalami trombosis vena dalam dibandingkan dengan perempuan, terutama setelah umur 60 tahun. Sedangkan pada perempuan memiliki resiko lebih tinggi pada usia muda karena faktor hormonal seperti kehamilan, kontrasepsi hormonal, dan masa menopause. Lalu ada operasi dan imobilitas. Setelah menjalani operasi atau ketika seseorang tidak banyak bergerak dalam waktu yang lama, aliran darah bisa melambat dan menyebabkan pembekuan darah atau trombosis. Dan yang terakhir, riwayat penyakit sebelumnya. Nah, penanganan DVT melibatkan pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Untuk pencegahan DVT non-farmakologis, penggunaan stocking kompresi adalah metode yang paling sering dan efektif. Selain itu, menjaga pola hidup sehat dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan, minuman air putih yang cukup, sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari, dan berolahraga secara teratur juga sangat dianjurkan untuk menghindari DVT. Nah, kesimpulannya, deep vein thrombosis adalah kondisi yang memerlukan perhatian serius.
Dengan memahami definisi obat-obatan, interaksi makanan, gejala, faktor resiko, serta penanggulangan dan pencegahannya, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Jika mengalami gejala DVT atau memiliki faktor resiko, segera berkonsultasi dengan tenaga medis profesional untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Nah, itu sedikit informasi mengenai trombosis vena dalam yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.